Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Robbi, yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, saya dari Prodi PIAUD semester 1. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan Islam dan kesetaraan gender. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di pembahasan gender dalam perspektif kajian konseptual dan historis. Untuk memahami gender, perlu dibedakan antara gender dan seks. Istilah gender berasal dari bahasa Inggris, gen. Kemudian ditransfer ke dalam bahasa Indonesia menjadi gender. Seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari sisi biologis, keduanya tidak dapat dipertukarkan. Artinya, jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Misalnya, bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala atau kala menjing, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia, jenis kelamin perempuan maupun laki-laki selamanya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan biologis atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruk secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat gender itu bisa berubah sewaktu-waktu, bersifat kondisional. Misalnya anggapan laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan perempuan lebih lembut. Sifat-sifat ini bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Sejarah perbedaan gender atau gender differences antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya mengkristal menjadi dogma yang dianggap ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Perbedaan gender ternyata memunculkan perbedaan peran gender, yang akhirnya melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities. Identifikasi bahwa laki-laki itu kuat dan rasional telah menimbulkan kesan bahwa dia lebih cocok untuk bekerja di luar rumah, pantas untuk memimpin, dan lain-lain. Sebaliknya, pandangan bahwa perempuan itu lemah lembut atau sabar telah memunculkan anggapan bahwa perempuan cocok untuk tinggal di rumah, mengurus anak, dan rumah tangga. Inilah sumber yang diduga menjadi penyebab lahirnya ketidakadilan hubungan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, melalui dialektika konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki kemudian terlatih
dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, kaum perempuan harus lemah lembut. Maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh pada perkembangan emosi dan fisik serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis. Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities. Namun kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi perempuan, sehingga ada hak-hak bagi orang perempuan seharusnya diterima menjadi tidak terpenuhi, baik hak untuk berperan di dalam berpolitik, hak-hak dalam bidang pekerjaan, serta hak dan kewajiban untuk memperoleh pengetahuan. Poin B, Islam tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Agama merupakan pandangan hidup yang paling fundamental bagi manusia. Dia memiliki pengaruh fungsional terhadap struktur sosial masyarakat. Dalam membahas pengaruh agama terhadap anggota masyarakat yang mendukungnya, perlu dibedakan, paling tidak secara analisis, antara dalil-dalil atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan menginterpretasian dan penerapannya. Menurut sebagian besar tradisi agama dunia, perempuan diberi peran sekunder dan subordinat. Tetapi dalam 3 dasawarsa terakhir, sebagian besar tradisi agama menarik sarjana feminis yang berpendapat bahwa bukan teks agama yang menjadi sebab masalah melainkan penafsirannya. Kaum feminis Kristen, Yahudi, dan Islam meneliti kembali ayat suci mereka dan tiba pada kesimpulan bahwa agamanya menawarkan kemungkinan pembebasan dan perbaikan dalam posisi perempuan. Tetapi tradisi dan sejarah telah menumbangkan potensi ini dan menggunakan agama untuk menekan perempuan. Dengan datangnya Islam, posisi perempuan secara radikal terdefinisikan kembali. Islam melarang praktek penguburan bayi bagi wanita dan memperbaiki hak-hak kelahiran wanita. Keadilan menurut Islam adalah terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika dilihat dari sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karena itu, siapapun yang lebih banyak melakukan kewajiban atau yang memikul beban lebih besar, dialah yang memiliki hak dibanding yang lain. Sementara ini, banyak anggapan bahwa suami atau beban produksi untuk mencari nafkah lebih berat dari beban istri atau beban reproduksi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat dikatakan berbobot antara hak dengan kewajibannya, tetapi seimbang dan sejajar. Dalam hal kepemimpinan, Al-Quran menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Nah, seperti contoh sejarah kepemimpinan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW,
dalam dunia politik ikut memperkuat maksud di balik cerita tentang Ratu Saba di atas. Puncak kepemimpinan Aisyah adalah ketika dalam perang Jamal beliau memiliki atau memimpin sendiri pasukannya melawan Ali bin Abi Thalib yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Meskipun pada akhirnya ia dan pasukannya dikalahkan, tetapi ia berhasil menunjukkan pada umat bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin masyarakat. Bagi perempuan yang bekerja baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial, seperti hanya laki-laki, menurut ajaran Islam sebenarnya tidaklah menjadi masalah. Dalam Al-Quran, hadis maupun fikih yang merupakan sumber ajaran Islam, tidak satupun ada penjelasan yang menafikan kerja dan profesi perempuan dalam segala sektor kehidupan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial. Kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Al-Quran adalah sama, bahkan semua laki-laki dan perempuan di tingkat manapun tidak berbeda. Menurut Umar, ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel itu ada 5. Yang pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan memiliki perjanjian primordial dengan Tuhannya. Yang keempat, Adam sebagai simbol laki-laki dan Hawa sebagai simbol perempuan. Terlibat secara aktif dalam dramis kosmis. Yang kelima, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi. Poin C, konsep pendidikan Islam berbasis gender. Terbentuknya keluarga dengan sendirinya timbul karena adanya kewajiban untuk memelihara kehidupan bersama dalam keluarga. Orang tua adalah sumber pertama dan utama yang harus memberikan pendidikan kepada anak. Kehidupan dan nasib seorang anak akan bergantung pada pendidikan dan pemeliharaan orang tua. Setiap anak memang terlahir dari rahim seorang ibu, tetapi itu bukan berarti bahwa hanya ibunya yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut pengasuhan anak. Di pundak ayah, memang letak kewajiban memenuhi kebutuhan materialnya, tetapi bukan berarti menjadikannya lepas tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa kedua orang tualah yang sangat berperan atau mewarnai jiwa anak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Orang tualah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. HR Ahmad Tabrani dan Al-Baihaqi. Kedua orang tua memiliki andil untuk mendidik dan merawat anak-anaknya karena keduanya sama-sama memiliki andil dalam menghadirkan keberadaan anak di dunia. Dan keduanya lah yang memberikan pengaruh yang kuat terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan dua orang tua untuk mendidik anak-anak mereka dengan mengembangkan tanggung jawab kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, sedang para penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras, serta tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka serta selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Poin D, pendidikan Islam, gender, dan keluarga, keadilan dalam berpendidikan. Mengungkap kesetaraan adalah bermula untuk menghadapi berbagai aspek, termasuk demokrasi, sosial, kemasyarakatan, sekaligus membentuk kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan.
Kesetaraan bermula dari keluarga. Mungkin pendapat ini baru kita dengar, akan tetapi bisa untuk penganalisaan lebih cermat bahwa segala sesuatunya dimulai dari keluarga. Keluarga yang membentuk beberapa aspek sebagai awal dari kepribadian, maka dari itu harus menjadi perhatian kita untuk membina keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah seorang bapak, ibu, dan anak. Islam menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong-menolong serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Jadi, prinsip kemitraan harus dicontohkan dalam kehidupan suami istri. Tidaklah aib atau terlarang dalam pandangan agama seorang perempuan atau istri melakukan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Dan atas dasar itu pula tidak dapat dinilai kecuali terpuji seorang suami yang membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Keluarga adalah salah satu elemen pokok pembangunan entitas-entitas pendidikan, menciptakan proses-proses naturalisasi sosial, membentuk kepribadian, serta memberi berbagai kebiasaan baik pada anak yang terus bertahan selamanya. Dengan kata lain, keluarga merupakan benih awal penyusunan kematangan individu dalam struktur kepribadian. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan pendidikan dan pembimbingan, dan dikatakan sebagai lingkungan yang utama karena sebagian besar kehidupan anak berada dalam lingkungan keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dari keluarga. Keluarga adalah sumber persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan negara terluas. Pangkalan ketentraman dan kedamaian hidup adalah terletak dalam keluarga. Keluarga merupakan salah satu pendidik yang memiliki arti penting bagi proses pendidikan anak. Makna tersebut yang pertama, keluarga merupakan wadah pertama dan utama anak diukir kepribadiannya, menentukan akunya, mengenal kata-kata, tata nilai dan norma kehidupan, berkomunikasi dengan orang lain, dan sebagainya. Dan yang kedua, dalam keluarga terdapat hubungan emosional yang kuat dan erat antara anggota keluarga. Pendidikan berlangsung sepanjang waktu dan merupakan peletak pondasi pertama dan membentuk kepribadian anak. Peran keluarga bagi anak sangatlah besar dan orang tua punya tanggung jawab untuk menuntun dan mengembangkan pribadi serta rasa kemasyarakatan yang ada pada diri anak, seperti melakukan komunikasi dan bergaul. Dan kunci pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan rohani, dalam arti pendidikan kalbu, lebih tegas lagi pendidikan agama bagi anak. Karena pendidikan agamalah yang berperan besar dalam membentuk pandangan hidup seseorang sebagai penanaman nilai-nilai yang kelak mewarnai perkembangan hidup selanjutnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa pendidikan agama dalam keluarga merupakan kunci bagi pendidikan secara keseluruhan. Dan poin terakhir adalah kesimpulan. Kesetaraan gender bermula untuk menghadapi berbagai aspek termasuk demokrasi, sosial kemasyarakatan, sekaligus membentuk kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan bermula dari keluarga. Keluarga yang membentuk beberapa aspek sebagai awal dari kepribadian. Kewajiban mendidik anak bagi orang tua adalah suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Karena anak adalah tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah untuk diberi pendidikan dan pengajaran. Orang tua harus bisa menjadi contoh serta panutan bagi putra-putrinya. Dalam hal ini mereka peran ayah serta ibu untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya sangatlah besar. Karena ayah dan ibu adalah sosok model yang akan selalu ditiru dan dijadikan rujukan bagi putra-putrinya dalam menghadapi kehidupannya. Berbuat adil dan bijaksana terhadap semua anak adalah suatu yang seharusnya.
Adil adalah sikap proporsional yang tidak memprioritaskan yang satu dengan yang lain. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan sikap terhadap anaknya. Orang tua tidak boleh mengabaikan anak yang lebih lemah fisik atau kemampuannya dan memprioritaskan yang lebih kuat fisik ataupun prestasi. Serta tidak boleh memberi perhatian yang lebih terhadap yang satu dibanding yang lain. Demikian pula dalam bidang pendidikan, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dalam sebuah keluarga, maka keadilan orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Buat yang mau bertanya, silahkan japri aja ya, atau boleh di grup saya membuka 3 pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.